Breaking news, resmi, Kemendikbud luncurkan kurikulum Merdeka sebagai nama resmi kurikulum prototipe. Kurikulum Merdeka. Kabar terbaru, datang dari penyampaian Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam Merdeka Belajar episode 15 dengan topik utama yaitu Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar. Yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu Kemdikbud RI. Kita ketahui bahwa Merdeka Belajar sudah hingga episode 15, banyak sekali pembahasannya, mulai dari episode pertama tentang Merdeka Belajar, episode kedua Kampus Merdeka, episode ketiga Perubahan Mekanisme BOS, episode 4 Program Sekolah Penggerak, episode 5 Program Guru Penggerak dan hingga akhirnya episode 15 yang merupakan episode terpenting yaitu Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar.an. Kurikulum Merdeka sebagai nama resmi kurikulum prototipe. Krisis belajar mengajar. Dalam paparan tersebut disampaikan bahwa krisis pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Ini merupakan krisis yang harus segera diatasi oleh pendidikan di Indonesia. Terlebih lagi krisis pembelajaran diperparah oleh adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan learning loss atau hilangnya pembelajaran yang menimbulkan meningkatnya kesenjangan pembelajaran. Sebelum pandemi kemajuan belajar selama 1 tahun, kelas 1 SD, adalah sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Sedangkan setelah pandemi kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang secara signifikan atau kondisi ini disebut learning loss. Untuk literasi learning loss ini setara dengan 6 bulan belajar, dan untuk numerasi learning loss tersebut setara 5 bulan. Hasil ini diperoleh dari sampel 3.391 siswa SD dari 7 kabupaten, kota di 4 provinsi pada bulan Januari tahun 2020 dan April tahun 2021. Penyederhanaan kurikulum. Dari adanya kondisi seperti yang dijelaskan di atas, tentu saja Kemendikbudristek tidak hanya diam saja. Penyederhanaan kurikulum menjadi solusi. Penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi khusus yaitu kurikulum darurat yang lebih efektif untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran, learning loss pada masa pandemi COVID-19. Dari hasil survei diketahui bahwa sekolah yang pada saat pandemi hasil belajar siswa 12 bulan pembelajaran, memberlakukan kurikulum 2013 mengalami learning loss selama 5 bulan, sedangkan sekolah yang memberlakukan kurikulum darurat atau penyederhanaan kurikulum mengalami learning loss hanya 1 bulan. Ini merupakan data yang sangat dahsyat. Ini menunjukkan bahwa kepadatan materi yang selalu dipaksakan tidak memiliki dampak positif terhadap keberhasilan belajar siswa. Justru dengan materi yang esensial menjadi lebih berhasil. Penetapan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan nama resmi dari kurikulum prototipe atau kurikulum paradigma baru yang akhir-akhir ini sering kita dengar. Dalam kurikulum Merdeka ini Kemendikbud juga masih menjadikannya sebagai opsi atau pilihan bagi sekolah-sekolah. Apa syarat sekolah bisa menerapkan kurikulum ini? Syaratnya hanya satu, bahwa kepala sekolah dan guru sebagai wakil dari satuan pendidikan memiliki keinginan untuk menerapkannya untuk membantu menghilangkan learning loss ini. Dengan ketentuan sekolah mau untuk mempelajari karakteristik serta sistem dari kurikulum Merdeka ini. Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing. 1. Tahap pertama. Sejak tahun ajaran 2021 per 2022 kurikulum Merdeka sudah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program Sekolah Penggerak PSP, dan SMK Pusat Keunggulan SMKPK, sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum ini diterapkan mulai dari TKB, SD dan SDLB kelas 1 dan 4, SMP dan SMPLB kelas 7, SMA dan SMALB dan SMK kelas 10. 2. Tahap kedua mulai tahun ajaran 2022 per 2023 satuan pendidikan dapat memiliki untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing mulai dari TKB, kelas 1, 4, 7 dan 10. Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan kurikulum Merdeka. 3. Tahap ketiga. 3 pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan tentang implementasi kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022 per 2023.
1. Menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. 2. Menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. 3. Menggunakan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Penerapan kurikulum merdeka didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah dan dinas pendidikan untuk saling bersinergi mensukseskan kurikulum merdeka ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe.